Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anak kelas 11 seluruhnya yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang mana atas nikmat yang diberikannya kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah pada hari ini. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana syafaat beliau yang kita harapkan pada hari kiamat kelak. Baiklah anak-anak, pada hari ini materi yang akan kita bahas adalah tentang alladzi yathuru minan najasat, yaitu najis yang bisa berubah menjadi suci. Baiklah, jadi ini Ustazah tampilkan matan daripada kitab Safinatun Najah. Ustazah bacakan dulu matanya, setelah itu nanti kita akan bahas satu persatu tentang syarahnya. Faslun, ini adalah bab alladzi yathuru minan najasati salasatun, yang menjelaskan tentang najis yang bisa berubah menjadi suci. Itu salah satu, ada 3. Yang pertama, al-khamru idza takhallalat binafsiha. Khamr atau arak yang bisa berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Yang kedua, wal jildul maitah idza dubigha. Kulit bangkai yang sudah disamak. Wa ma sara hayawanan, dan binatang yang timbul dari benda-benda najis, yaitu seperti contohnya belatung yang timbul dari kotoran ataupun bangkai hewan. Baiklah, di sini pada sesi syarah atau penjelasan tentang materi ini, Ustazah membagi menjadi 3 bagian karena kemungkinan akan membutuhkan durasi yang sangat panjang. Jadi supaya tidak terlalu panjang, akan kita bagi menjadi 3 bagian per 3 pertemuan. Baiklah, bagian yang pertama, yaitu al-khamru idza takhallalat binafsiha. Arak yang berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Di sini Ustazah tampilkan gambar, yaitu gambar wine, anggur, ya, khamr, anggur, yang berubah menjadi vinegar atau berubah menjadi cuka, begitu ya. Adapun bahan dasar dari khamr itu sebenarnya nggak cuma menggunakan buah anggur, dia bisa menggunakan apel, kadang juga tebu, ya. Ada juga menggunakan biji gandum atau malt. Jadi pembahasan yang pertama tentang al-khamru idza takhallalat binafsiha, itu maksudnya apa? Yaitu yang termasuk najis yang dapat berubah menjadi suci adalah khamr. Karena khamr itu dihukumi najis, tapi dia bisa berubah menjadi suci. Nah, kita bahas yang pertama tentang khamrnya dulu. Khamr itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah khamr muhtaroma atau khamr yang dimuliakan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan khamr muhtaroma? Yaitu khamr yang diperas dengan tujuan untuk dijadikan cuka. Jadi bukan untuk tujuan tertentu, misalnya untuk mabuk-mabukan, dan khamr tersebut bukan diperas oleh orang kafir. Selanjutnya, yang kedua, khamr ghairu muhtaroma, yaitu khamr yang tidak dimuliakan. Yaitu maksudnya apa? Khamr yang berasal dari perasan, seperti misalnya anggur yang diperas dengan tujuan memang untuk dijadikan arak. Sedangkan pemerasnya adalah orang muslim. Ketika khamr itu berupa khamr ghairu muhtaroma atau khamr yang tidak dimuliakan, maka wajib dibuang sebelum khamr tersebut berubah menjadi cuka. Jadi masing-masing dari 2 khamr di atas yang Ustazah sebutkan tadi itu dihukumi najis.
tapi bisa berubah menjadi suci ketika mereka telah berubah menjadi cuka. Gitu ya. Tapi nanti akan kita lihat lagi dari kategorinya. Dia termasuk golongan yang pertama, homer yang golongan pertama atau homer yang golongan kedua. Lalu bagaimana homer bisa menjadi suci? Nah, ini pasti menjadi pertanyaan kan? Loh, kan homer itu najis. Kok bisa sih menjadi suci? Kah? Jawabannya homer bisa menjadi suci setelah berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Jadi maksudnya gimana? Berubah menjadi cuka tanpa disertai perantara benda lain yang suci. Mengapa homer yang telah berubah menjadi cuka dihukumi suci? Karena najisnya homer yang disebabkan oleh sifat iskar, yaitu sifat memabukkan. Nah, sedangkan sifat iskar ini hanya dapat dihilangkan ketika homer itu telah berubah menjadi cuka. Jadi maksudnya, karena faktor yang menyebabkan najisnya homer ini telah hilang, maka sifat najisnya homer itu pun menjadi hilang. Adapun ketika homer berubah menjadi cuka dengan perantara benda lain, meskipun benda lain tersebut sebenarnya tidak memberikan pengaruh sama sekali terhadap perubahan homer menjadi cuka. Misalnya batu kerikil, Jadi batu kerikil ini ya tercampur ke dalam homer. Nah, batu kerikil ini sebenarnya tidak memberikan pengaruh terhadap perubahan homer menjadi cuka. Ya, karena dari zat-zatnya kerikil tidak memberikan efek kepada si homer untuk dia bisa berubah menjadi cuka. Jadi, maka homer tersebut tidak dihukumi suci. Kenapa? Karena homer yang berubah menjadi cuka menjadi najis sebab terkena benda lain yang menjadi muta najis. Karena terkena homer terlebih dahulu saat sebelum berubah menjadi cuka. Jadi maksudnya begini, batu kerikil tadi kemasuk ke dalam botol yang isinya itu homer sebelum dia berubah menjadi cuka. Lalu maka kerikil ini karena tadi dia kemasuk ke dalam homer yang hukumnya najis, maka dia menjadi benda muta najis. Lalu berganti waktu, beberapa waktu kemudian, homer ini pun berubah menjadi cuka. Sementara kerikil itu masih ada di dalam homer tersebut. Maka hukum dari kerikil ini adalah muta najis. Kenapa? Karena dia terkena benda yang najis, yaitu homer yang belum berubah menjadi cuka. Maka saat homer itu berubah menjadi cuka dan batu kerikil itu ada di dalam cuka tersebut, maka cuka itu hukumnya tetap dihukumi najis karena terkena benda muta najis. Demikian. Lalu, apa bedanya cuka dengan homer? Menurut Anton Apriantono, yaitu dosen Teknologi Pangan dan Gizi, Fakultas Teknologi Pertanian, IPB, beliau mengatakan, jangan salah membedakan antara cuka dengan homer. Jadi prosesnya, homer biasanya berasal dari bahan kaya gula seperti anggur, apel, nira kelapa. Ini nira kelapa ini maksudnya adalah air yang diambil dari bunga kelapa dan malt atau biji gandum. Jadi secara kimiawi perubahan utama yang terjadi adalah mula-mula gula diubah menjadi alkohol atau etanol, lalu kemudian berubah menjadi asetat melalui proses fermentasi, lalu kemudian baru berubah menjadi cuka. Jadi apabila cuka terbuat dari bahan-bahan tersebut, yaitu anggur, apel, nira kelapa, dan malt, maka pada umumnya disebut cuka atau vinegar saja. Nah, maka homer yang seperti inilah yang digolongkan dalam jenis homer muhtamar. Selain itu, kata Anton, cuka juga dapat dibuat dari bahan minuman beralkohol, baik cider yang berasal dari sari apel maupun wine yang berasal dari sari anggur.
Jadi kedua jenis bahan ini diubah menjadi vinegar melalui proses fermentasi. Yang pada akhirnya proses fermentasi tersebut mampu mengubah alkohol menjadi asam asetat yang merupakan zat dasar daripada cuka. Hasilnya adalah cider vinegar ataupun wine vinegar. Wine vinegar biasanya digunakan dalam pembuatan saus. Contohnya saus tomat. Jadi yang dimaksud dengan Anton, perubahan dari dasar cider ataupun wine inilah yang termasuk dalam kategori Homer Ghairu Muhtaroma. Lalu, cuka jenis apa yang dapat dikatakan halal maupun haram? Cuka akan berstatus halal jika bahan bakunya adalah halal, meskipun dalam pembuatannya terjadi proses fermentasi yang menyisakan alkohol yang berkadar kurang dari 1%. Tetapi bila cuka dibuat dari khamar seperti wine yang berasal dari sari anggur dan cider yang berasal dari sari apel, yaitu wine vinegar, rice vinegar, cider vinegar, dan sherry vinegar, maka umat Islam tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsinya. Jadi meskipun dia udah berubah menjadi cuka. Dalilnya yaitu, jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad bahwa Abu Thalha pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang beberapa anak yatim yang ada dalam pemeliharaannya, yang mana mereka telah mewarisi khamar. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, buanglah khamar itu. Abu Thalha bertanya lagi, apakah tidak lebih baik kami buat saja khamar itu menjadi cuka? Maka beliau menjawab, tidak boleh. Baiklah, terima kasih sudah menyimak penjelasan video ini sampai dengan selesai. Adapun penjelasan part kedua itu insya Allah minggu depan ya. Jika konten ini bermanfaat, silakan subscribe dan like. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.